Sahabat Muslim, ciri akhir zaman yang paling nyata ialah dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup dan penyempurna agama. Artinya, tidak akan ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad, karena kita sendiri merupakan umat akhir zaman. Menurut Syekh Ali Jaber, kita adalah umat terakhir di muka bumi, namun kitalah umat yang masuk ke surga pertama kali. Lalu ciri akhir zaman selanjutnya ialah munculnya nabi palsu. Hal ini langsung disampaikan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Di dalam umatku terdapat 27 pendusta dan pembohong. 4 di antara mereka adalah perempuan. Dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku." Bahkan di kala itu, ada nabi palsu yang muncul ketika Rasulullah masih hidup. Tak tanggung-tanggung, si nabi palsu pernah berkata bahwa ia mendapatkan wahyu dibagi 2 dengan Nabi Muhammad. Nabi palsu tersebut sangatlah terkenal karena ialah penyebab salah satu perang besar umat Islam yang dinamakan Perang Yamamah, yakni perang yang terjadi di daerah Yamamah tempat si nabi palsu berasal. Ia adalah Musailimah bin Habib dari Bani Hanifah. Ia dikenal berperangai baik dan juga lembut tutur katanya, serta dikenal bijaksana oleh kaumnya. Tak heran, dakwahnya mudah diterima dan mendapatkan banyak pengikut. Bahkan kreativitasnya tersebut ditambah dengan membuat ayat-ayat baru yang kebanyakan isi ayatnya memuji kelebihan dan keunggulan kaumnya, yakni Bani Hanifah. Sebenarnya kaum dari Musailamah termasuk pemeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka pun menjalankan syariat yang diajarkan Rasulullah. Hanya saja mereka mengakui Musailamah sebagai nabi yang bersandingan dengan Rasulullah dan berbagi wahyu dengan Rasulullah. Di saat yang sama, Musailamah juga mempelajari ilmu sihir dan mengklaim itu sebagai mukjizat dari Allah. Bahkan ia menyebut dirinya Rahman atau memiliki sifat Allah, hingga julukan Rahman ini melekat pada Musailamah. Hal ini pula lah yang menyebabkan Rasulullah dicemooh oleh kaum musyrikin saat berdoa di depan Ka'bah. Karena Rasulullah berdoa dengan mengucapkan "Ya Allah ya Rahman" di awal doa, maka kaum musyrikin berkata, "Ia melarang kita menyeru 2 Tuhan, sedangkan dia sendiri yang menyeru dengan 2 Tuhan." Maka atas kejadian itu pula lah Allah menurunkan surat Al-Isra yang sekaligus menjadi sejarah hadirnya Asmaul Husna yang membolehkan kita menyebut nama Allah dengan berbagai nama mulia. Saking dipercayanya sebagai nabi palsu, bahkan saat Musailamah menikah, ia memberikan libur sholat asar pada kaumnya sebagai mas kawin saat ia menikahi istrinya yang bernama Sajah Tamimah yang turut mengaku sebagai nabi perempuan. Setelah wafatnya Rasulullah, pasangan nabi palsu ini semakin menggila. Bahkan mereka melonggarkan minuman keras dan juga perzinahan dengan dalil ala mereka. Abu Bakar pun mengutus salah seorang sahabat untuk menyadarkan kaum tersebut. Utusan itu bernama Rajal bin Ufwah. Ia cukup hebat dalam peperangan dan juga pandai bernegosiasi. Namun sayang, iman Raja lemah. Ia malah berbalik mendukung Musailamah dan membuat kesaksian palsu bahwa sebelum wafat, Nabi Muhammad menyebut Musailamah adalah penerusnya. Hal itulah yang membuat pengikutnya dan pasukannya bertambah banyak, hingga 40.000 orang. Dengan bergabungnya Rajal, pertahanan Musailamah semakin kuat. Namun Allah kembali menunjukkan kebenaran. Akhirnya, melalui komando Khalid bin Walid, peperangan dimenangkan oleh pasukan Muslim. Rajal dan Musailamah pun tewas di tempat. Sahabat Muslim, mendekati akhir zaman tak menutup kemungkinan ajaran nabi palsu akan bermunculan kembali. Lalu bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap berpedoman pada aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah? Berikut penjelasannya. Dalam kehidupan kita tentu banyak pengaruh-pengaruh yang berlaku, seperti halnya pengaruh lingkungan atau pengaruh-pengaruh orang-orang yang ada di dekat kita ataupun pengaruh keluarga kita. Maka kita menjadi seorang muslim, panduan kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima." Kutinggalkan 2 perkara bagimu, bila engkau berpegang teguh kepada kedua perkara ini,
maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, jangan sampai kita rusak, kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, hingga kita tidak lagi berpacu dan berpatokan kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, bagaimana agar kita tetap teguh pada ajaran-ajaran Islam dan berada dalam rel sunnah, ahlus sunnah wal jamaah? Maka satu-satunya cara, pertama kita harus belajar kepada ulama-ulama yang betul-betul faqih dalam ilmu agama, fasih dalam ilmu Quran. Jadi jangan kita salah memilih guru. Kemudian jangan kita salah memilih pertemanan atau persahabatan. Jadi sahabat sangat mempengaruhi kondisi kita, sahabat sangat mempengaruhi kondisi hati kita, sahabat sangat mempengaruhi tentang perbuatan dan amal-amal kita. Maka kita harus pandai-pandai memilih teman. Salah satu teman yang terbaik adalah teman yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan kita kepada hal-hal yang membuat kita tergelincir kepada jalan-jalan yang tidak baik. Maka pilih teman mempengaruhi bagaimana kondisi kita beragama untuk tetap teguh di dalam amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak ada jalan yang lain, kita harus mendekat kepada ulama-ulama yang memang betul-betul memiliki sanad mutawatir dan bersahabat dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan yang memiliki akidah